Halo Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen kualitas jasa dan customer value. A. Komponen dan dimensi kualitas jasa. Kualitas jasa jauh lebih sukar didefinisikan, dijabarkan, dan diukur bila dibandingkan dengan kualitas barang. Bila ukuran kualitas dan pengendalian kualitas telah lama dikembangkan dan diterapkan untuk barang-barang berwujud atau tangible goods, maka untuk jasa berbagai upaya justru sedang dikembangkan untuk merumuskan ukuran-ukuran semacam itu. Perbedaan antara kualitas barang dan jasa. 1. Kualitas barang. Kualitas barang itu dapat secara objektif diukur dan ditentukan oleh pemanufaktur. Kriteria pengukuran lebih mudah disusun dan dikendalikan. Standarisasi kualitas dapat diwujudkan melalui investasi pada otomatisasi dan teknologi. Lebih mudah mengkomunikasikan kualitas, dimungkinkan untuk melakukan perbaikan pada produk cacat guna menjamin kualitas. 2. Kualitas jasa. Kualitas jasa dapat diukur secara subjektif dan ditentukan oleh konsumen. Kriteria pengukuran lebih sulit disusun dan seringkali sukar dikendalikan. Kualitas sulit distandarisasikan dan membutuhkan investasi besar pada pelatihan sumber daya manusia. Lebih sulit mengkomunikasikan kualitas. Pemulihan atas jasa yang jelek sulit dilakukan karena tidak bisa mengganti jasa-jasa yang cacat. Bergantung pada komponen peripherals untuk merealisasikan kualitas. Pada prinsipnya, definisi kualitas jasa berfokus pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan-pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Ada 3 macam tipe harapan pelanggan. Yang pertama, will expectation, yaitu tingkat kinerja yang diprediksi atau diperkirakan konsumen akan diterimanya berdasarkan semua informasi yang diketahuinya. Yang kedua, soul expectation, yaitu tingkat kinerja yang dianggap sudah sepantasnya diterima konsumen. Biasanya tuntutan dari apa yang seharusnya diterima jauh lebih besar daripada apa yang diperkirakan bakal diterima. Ketiga, ideal expectation, yaitu tingkat kinerja optimum atau terbaik yang diharapkan dapat diterima konsumen. B. Model SERVQUAL. Model kualitas jasa yang populer dan hingga kini banyak dijadikan acuan dalam riset pemasaran adalah model SERVQUAL, atau singkatan dari Service Quality, yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeitam, dan Berry dalam serangkaian penelitian mereka terhadap sektor jasa. Reparasi peralatan rumah tangga, kartu kredit, asuransi, sambungan telepon jarak jauh, perbankan retail, dan pialak sekuritas. Dalam model SERVQUAL, kualitas jasa didefinisikan sebagai penilaian atau sikap global berkenaan dengan superioritas suatu jasa. Definisi ini didasarkan pada 3 landasan konseptual utama. Yang pertama, kualitas jasa lebih sukar dievaluasi konsumen dibandingkan kualitas barang. Yang kedua, persepsi terhadap kualitas jasa merupakan hasil dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja aktual jasa. Yang ketiga, evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan atau hasil jasa, namun juga mencakup evaluasi terhadap proses penyampaian jasa. Model SERVQUAL meliputi analisis terhadap 5 gap yang berpengaruh terhadap kualitas jasa itu. Yang pertama, kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen terhadap harapan pelanggan atau knowledge gap. Pihak manajemen perusahaan tidak selalu dapat memahami harapan pelanggan secara akurat. Yang kedua, berupa perbedaan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa atau standar. Yang ketiga, perbedaan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa atau delivery gap. Gap ini bisa disebabkan beberapa faktor, di antaranya
karyawan yang kurang terlatih atau belum menguasai tugasnya, beban kerja terlalu berlebihan, standar kinerja tidak dapat dipenuhi oleh karyawan, atau bahkan karyawan tidak bersedia memenuhi standar kinerja yang ditetapkan. Yang keempat, perbedaan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal atau communication gap. Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi iklan dan pernyataan atau janji atau slogan yang dibuat perusahaan. Yang kelima, kesenjangan antara jasa yang dipersepsikan dan jasa yang diharapkan atau service gap. Ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja atau prestasi perusahaan dengan cara atau ukuran yang berbeda-beda, atau bisa juga mereka keliru mempersiapkan kualitas jasa tersebut. Jasa yang diharapkan. Terdapat 10 faktor utama yang mempengaruhi pelanggan terhadap suatu jasa. Yang pertama, enduring service intensifiers. 2, kebutuhan pribadi. Ketiga, transitory service intensifiers. Yang keempat, persepsi pelanggan terhadap tingkat layanan perusahaan lain. Yang kelima, self-perceived service role. Yang keenam, faktor situasional yang berada di luar kendali penyedia jasa. Yang ketujuh, janji layanan eksplisit. Yang kedelapan, janji layanan implisit. Yang kesembilan, word of mouth. Yang kesepuluh, pengalaman masa lampau. Dimensi kualitas jasa. Reliabilitas atau reliability, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Yang kedua, daya tanggap atau responsiveness, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan layanan dengan tanggap. Yang ketiga, jaminan atau assurance, mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan-raguan. Yang keempat, empati atau empathy, atas kebutuhan individual para pelanggan. Yang kelima, bukti fisik atau tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang berikut C, keterbatasan model SERVQUAL dan implikasinya. Yang pertama, dalam sebuah artikel yang dimuat di Eropa Journal Marketing, Bottel 1996 melontarkan sejumlah kritik teoretikal dan operasional terhadap model SERVQUAL. Yang kedua, SERVQUAL lebih didasarkan pada paradigma diskonfirmasi daripada paradigma attitudinal dan tidur dilandasi teori ekonomika, statistika, dan psikologi yang mapan. Model SERVQUAL digenerasikan mencari teori general. Model ini dianggap tidak memperhitungkan biaya memperbaiki kualitas jasa dan justru konsumsi bahwa pendapatan marginal daripada perbaikan kualitas jasa selalu besar dibandingkan biaya marginal lainnya. Yang ketiga, tidak banyak bukti bahwa pelanggan memiliki kualitas jasa berdasarkan gap, persepsi, atau harapan. Beberapa pakar mempertanyakan nilai dan makna gap-gap yang dia identifikasi berdasarkan model diskonfirmasi. Babakus dan Fowler 1992, Theas 1993, 1994, dan Cronin dan Taylor 1992 menegaskan variabel harapan atau ekspektasi sangat berpotensi untuk menimbulkan social desirability respon bias karena adanya kecenderungan responden untuk menilai variabel harapan dengan sangat tinggi. Yang keempat, SERVQUAL penyimpangan jasa. Bahkan pada hasil interaksi jasa, SERVQUAL akuanter, sebaliknya model total perfectionist atau dikenal pula dengan istilah model Nordic mengintegrasikan tiga komponen kualitas jasa itu, yaitu technical quality, financial quality, dan reputational quality. Technical quality berkaitan dengan hasil interaksi jasa, functional quality berkenaan dengan proses penyimpangan jasa, sedangkan reputational quality mencerminkan citra korporat organisasi penyedia jasa. Yang kelima,
Dimensionalitas servqual banyak dipertanyakan, diantaranya 5 dimensi servqual tidak bersifat universitas. Telkom jumlah dimensi yang mempengaruhi kualitas jasa tergantung pada konteks. Item-item yang ada tidak selalu memanufaktur. Faktor yang mungkin diperkirakan sejumlah peneliti dan terdapat tingkat korelasi yang tinggi di antara kelima dimensi servqual. Sejumlah penguji model servqual di berbagai konteks seperti rumah sakit, rumah hotel, jasa reputasi mobil, dokter gigi, dan pendidikan tinggi. Berikut D. Model-model alternatif. Terbaik kelemahan model servqual telah memotivasi sejumlah penelitian untuk mengembangkan model-model alternatif yang diharapkan bisa lebih sesuai untuk konteks-konteks spesifik. Berikut ini kekuasaan secara ringkas beberapa di antaranya. Yang pertama, perceived service quality hierarchical approach. Yang kedua, retail service quality. Yang ketiga, servqual atau ESQ. Yang keempat, TILIC. Yang kelima, internal service quality. Berikut sistem informasi kualitas jasa. Sistem informasi kualitas jasa merupakan suatu sistem yang menggunakan beberapa macam pendekatan riset secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan segala aspek rumah, yaitu data perusahaan besar, mendengarkan suatu pelanggan atau voice of customer merupakan hal yang mutlak harus dilakukan perusahaan apapun, tak terkecuali perusahaan kecil. Selain riset dan pelanggan juga memiliki kinerja jasa pesaing atau lewat tutorial market service, quality service, dan bisa dijadikan basis perbandingan. Dengan demikian, komponen sistem informasi kualitas jasa terdiri dari: yang pertama, laporan hasil analisis komplain pelanggan. Yang kedua, survei purna jual. Yang ketiga, wawancara kelompok fokus pelanggan atau customer focus group interview. Yang keempat, Mister atau ghost shopping. Yang kelima, survei karyawan atau employee surveys. Yang terakhir, total market service atau quality. Secara umum, komponen sistem informasi kualitas jasa dapat memberikan sejumlah manfaat. Di antaranya yang pertama, memangkan pihak manajemen untuk memasukkan suara pelanggan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, penyedia jasa dapat mengetahui prioritas jasa pelanggan. Yang ketiga, memperlancar proses identifikasi prioritas penyempurnaan jasa dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya. Yang keempat, memungkinkan pantainya kerja jasa perusahaan dan pisang setiap waktu. Yang kelima, menyajikan data berbasis kinerja untuk keperluan penilaian, yakni memberikan imbalan kepada jasa yang unggul dan melakukan koreksi atau jasa yang buruk. Customer value. Konsep-konsep kepuasan pelanggan, kualitas kesehatan lain rumah, dan customer value berkaitan erat ketika meskipun para manajer kerap kali memperlakukan kehidupan definisi hal yang sama, harusnya terakhir menunjukkan bahwa kadangkala terhadap relasi jangka panjang. Atau Rust and Oliver 1994. Kepuasan atau ketidakpuasan hasilkan dari pengalaman dalam interaksi kertas dasar yang membandingkan interaksi tersebut dengan apa yang diharapkan. Oliver 1980. Kualitas yang bisa diukur berdasarkan indeks secara kolektif atau general. Manajemen kualitas jasa membutuhkan 3 aspek, yaitu Jakamulaha, merancang lingkungan sekolah dan menyampaikan jasa berkualitas, atau Rust dan Oliver 1994. Sedangkan customer value tidak hanya menyangkut kualitas, namun juga harga. Suatu tertentu bisa saja memiliki kualitas unggul, kalah dengan definisi bernilai rendah karena harganya mahal. Holbrook 1994 mengidentifikasi 8 tipe nilai pelanggan utama dalam pengalaman konsumsi. Yang pertama, efficiency value.
yaitu solusi output atau input convenience value, merupakan nilai ekstrinsik yang dihasilkan dari penggunaan secara aktif berbagai cara untuk mewujudkan tujuan orientasi pribadi. Yang kedua, excellence value, kualitas, merupakan tipe nilai ekstrinsik yang ditunjukkan pada penguasaan tujuan pribadi dan mencakup respon yang bersifat reaktif. Yang ketiga, political value, kesuksesan, yakni nilai yang mencakup upaya aktif mengejar kesuksesan yang diberikan orang lain. Dalam konteks ini, politik merupakan kegunaan produk atau pengalaman konsumsi pribadi sebagai sarana atau cara untuk mendapatkan respon positif dari. Yang berikut keempat, esteem value, reputasi, merupakan nilai positif yang bersifat kreatif dan tercermin dalam bentuk reputasi atau penghargaan sosial. Yang kelima, play value, kesenangan, yaitu mencerminkan pengalaman self-oriented yang aktif dan dinikmati demi kepentingan sendiri. Yang keenam, aesthetic value, keindahan, mirip dengan play value, hanya saja perbedaan utamanya terletak pada karakteristik nilai estetis yang didapatkan sebagai hasil apresiasi aktif, contohnya proses apresiasi terhadap karya seni. Yang ketujuh, morality value, kebijakan, mencerminkan aktif author-oriented value, tindakan etis, misalnya melakukan orang lain terhadap tindakan bersangkutan. Yang kedelapan, spiritual value, keyakinan, mirip dengan moralitas kumaha dengan fokusnya pada pencapaian intrinsic author-oriented value. Yang berikut kesimpulan. Kualitas jasa lebih sukar didefinisikan, dijabarkan, dan diukur jika dibandingkan dengan kualitas barang. Dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas jasa adalah jasa expected service dan jasa yang dipersepsikan, perceived service. Model kualitas jasa yang paling populer saat ini adalah model ServQual atau Service Quality yang dikembangkan oleh Parasuraman, Jettimal, dan Berry. Upaya menciptakan, menyampaikan, dan mempertahankan kualitas jasa membutuhkan sistem informasi kualitas yang sistematis dan komprehensif. Dalam sistem tersebut, penyedia jasa berfokus pada kebutuhan informasi yang meliputi data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai perusahaan, pelanggan, desain, dan lingkungan bisnis. Komponen utama sistem informasi kualitas jasa meliputi laporan hasil analisis, komplain pelanggan, survei purna jual, wawancara kelompok fokus pelanggan, ghost shopping, survei karyawan, dan total market service quality surveys. Konsep customer value, pelanggan dan kualitas jasa, customer value juga masih dalam tahap perkembangan. Salah satu orang yang dijauhkan untuk mengelevasi customer value adalah perceived value, PERVAL. Selain itu, pengukuran customer value bisa pula didasarkan pada 3 peran utama pelanggan dalam keputusan pembelian, yaitu user value, buyer value, dan player value. Sekian dan terima kasih.